Saya, Febriani Permatasari, peserta Diklat CPNS 2020, Angkatan 118 dengan nomor urut 21. Hari ini saya akan menyajikan materi seputar Hall of Government yang merupakan tugas individu dari Bapak Widyaswara Hieronymus Godang SPD MSI. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Government atau WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG ditekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan bersama. WOG juga dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor pemerintah dan sebaliknya. Manfaat WOG yang pertama, terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, efisien dan efektif. Yang kedua, menghemat anggaran dan juga tepat waktu. Yang ketiga, transparan, sehingga peluang terjadinya kecurangan atau fraud, suap dan korupsi akan banyak berkurang. Yang keempat, tingkat akurasi, ketepatan dan kualitas pelayanan meningkat dan tingkat kesalahan menjadi berkurang. Yang kelima, kemudahan akses dan kenyamanan pelayanan meningkat sehingga kepuasan publik juga meningkat. Mengapa Wall of Government itu perlu dilakukan? Beberapa alasan mengapa Wall of Government atau WOG sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, diantaranya satu, karena faktor eksternal. Adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dapat tercipta. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan pelayanan publik. Yang kedua, faktor internal. Terdapat fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lain. Yang ketiga, karena keberagaman latar belakang, nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Mari kita lihat ciri-ciri dari WOG berikut ini. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai dokumen dan surat-surat resmi yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Dokumen dan surat-surat resmi yang dihasilkan dapat berupa KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan atas barang ataupun SIO, izin trayek, izin usaha akta, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Praktek WOG dalam jenis pelayanan administrasi dapat dilihat dalam praktek-praktek penyatuan penyelenggaraan izin dalam satu pintu seperti PTSP atau kantor samsat. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon dan listrik, air bersih, dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. 5 pola pelayanan publik. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan ini adalah pelayanan sektoral yang sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu.
WOG dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. Yang kedua, pelayanan satu atap. Pola pelayanan dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintahan yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan perizinan. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintahan berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya. WOG dilakukan secara utuh manakala pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin dipangkas menjadi satu. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap atau pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Persyaratan penerapan WOG yang baik antara lain yang pertama, satu, adanya budaya dan filosofi, menggabungkan dan beradaptasi dengan nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan keharusan agar tidak terjadi culture shock dalam dinamika organisasi. Berbagai informasi serta manajemen pengetahuan kerjasama juga menjadi persyaratan dalam penerapan WOG. Dan tentunya kerjasama dan hubungan yang efektif, top down dan bottom up dalam membentuk filosofi organisasi atau koordinasi yang baik. Yang kedua, cara kerja yang baik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan yang berbagi antara satu sektor ke lainnya. WOG juga mensyaratkan adanya keahlian atau expertise yang melekat pada SDM yang terlibat bidangnya. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Outcome atau pelaporan yang dibagi atas sektor, fleksibilitas, serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan serta mendesain program dan pelayanan. Collegiate approach yaitu melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Selain itu, juga perlu fokus kepada outcome dari proses WOG ini. Demikianlah hasil pemaparan saya seputar materi WOG. Saya berharap semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menyaksikannya. Terima kasih.